Merdeka. Sudah lebih dari 100 episode, Podcast Nusantara membahas berbagai topik seputar budaya, kearifan lokal, dan juga suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Tapi ada satu topik yang kita belum bahas, yaitu khususnya etnis Arab. Dan hari ini saya bersama dengan Pak Abdullah Abu Bakar Batarfi. Kita akan membahas tentang suku atau etnis Arab, dan beliau adalah penggiat dari Kampung Arab. Selamat datang di studio, Pak Abdullah. Terima kasih. Betul ya Pak, Abdullah Abu Bakar tuh jelas nama Arab. Iya. Batarfi itu apa Pak? Batarfi itu nama fam ya, nama Fam. marga, Marga. suku yang ada di asal usul kita di Yaman, di Hadramut. Jadi kita banyak suku-suku itu menggunakan nama fam dari garis keturunan ayah. Sama persis kalau di Batak tuh ada Nasution, Ya. ada Nainggolan, ya kurang lebih sama lah. Jadi kita ke Yaman hari ini sebut Batarfi, pasti ada juga Batarfi. Pasti ada, dan di sana nanti ada, mereka berkelompok di satu tempat dan wilayah itu didiami sama klannya masing-masing. Ada Batarfi, ada macam-macam, ada Bawazir, ada Al-Ketiri, macam-macam. Wah, ribuan banget. Ya. Pak, cerita tentang asal usul etnis Arab masuk ke Indonesia dari mana? Karena kalau saya tahu kan pemerintah Hindia Belanda kemudian mengkotak-kotakan setiap suku agar ketahuan siapa mereka tinggal di mana dan lain-lain. Lalu kemudian ada Kampung Arab ya. Apakah itu buatan atau ciptaan dari zaman Hindia Belanda dulu atau memang kemudian sebagai pendatang etnis Arab kemudian berkelompok lalu membuat Kampung Arab? Cerita sedikit soal itu Pak. Menurut catatan para ahli sejarah ya, jadi memang orang-orang Arab itu masuk ke Nusantara ini dalam 3 tahap. Pertama pada abad ke-7. Ya. Mereka menyebar, kemudian terutama datang di Kepulauan Barus, di Aceh, dan di Melaka. Ya. Kemudian periode kedua itu pada abad ke-14. Bersamaan dengan masuknya para wali ya, Wali Songo. Kemudian pada abad akhir 18. Abad akhir 1700 sampai awal abad ke-19. Nah, itu yang abad ke-19 itu lebih banyak yang masuk dari negeri Arab, terutama dari Hadramut di Yaman. Itu setelah mulai beroperasinya kapal uap menggantikan kapal layar. Jadi gelombang orang-orang Arab atau migrasi orang-orang Arab dari Hadramut itu lebih banyak. Jadi memang pemerintah Belanda yang membuat aturan tentang sistem kependudukan di mana masyarakat dikelompokkan berdasarkan etnis atau yang dikenal dengan istilah Witgenstelsel dan Passenstelsel. Aturan itu dibuat oleh pemerintah Belanda terutama setelah peristiwa Gegar Pecinan tahun 1740. Ya. Aturan itu kemudianlah yang membuat aturan sedemikian ketat sehingga masyarakat dikelompokkan di satu wilayah. Ada zona pemukiman untuk orang-orang Arab dan juga ada zona pemukiman untuk orang-orang Cina atau yang orang-orang Cina disebut dengan pecinan. Tapi kami ini orang-orang Arab ini biasa menyebutnya dengan sebutan Kampung Arab. Pak Abdullah, apakah kemudian kalau tadi menarik ketika Bapak bilang Yaman, karena beberapa kali saya mendengar banyak sekali keturunan Arab di sini sebenarnya berasal dari Yaman. Apakah juga berasal dari daerah lain di Semenanjung Arab, Pak? Di abad 17, di abad awal 18 ya, itu hampir semua dari Hadramut. Apa alasannya itu Pak? Karena saat itu negeri Hadramut itu Yaman itu mereka memang sengaja hijrah mencari penghidupan yang baru ya, sekaligus ya mereka juga berdakwah. Sampai ada istilah di kalangan orang-orang Hadramut ketika mereka berhijrah, artinya totalitas. Mereka berhijrah itu datang tidak akan kembali lagi. Nah, tadi mereka datang dari Hadramut untuk mencari penghidupan yang baru
dan juga berdakwah, sampai ada istilah atau pepatah Arab ketika mereka berhijrah, itu ada ungkapan mencari cincin Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu kan nabi dan juga raja ya. Jadi mencari sesuatu yang menurut mereka berharga. Gitu. Mereka dagang, kemudian mereka juga berdakwah dan melakukan hubungan sosial dengan masyarakat lokal melalui perkawinan. Dan ini berlaku abad 14 dan 8 juga, orang-orang dari Yaman. Terutama pada abad 17. Ya. Abad 17 atau abad awal abad 18 ya. Kalau abad ke-7, dari catatan yang saya pernah baca dari bukunya Abu Bakar Aceh dan Buya Hamka, mereka memang datang ke pelabuhan atau ke pesisir pantai, tapi ada yang kembali. Nah, di abad ke-7 itu banyak tidak hanya dari Hadramut, tapi ada dari Maroko, ada artinya dari daerah-daerah Maghribia, terus kemudian ada juga yang dari Irak, tapi sedikit. Hampir semuanya berasal dari Hadramut. Artinya kalau kita bicara garis keturunan ayah, iya. Tapi karena tadi Pak Abdullah cerita bahwa kemudian menikah dengan wanita lokal di sini, maka keturunan Arab hari ini nggak ada yang 100% Arab ya? Nggak ada. Karena pasti bercampur dengan bercampur. Lokal. Beda beberapa suku yang lain kan mungkin suami istri gitu ya, bisa jadi ya. Iya. Kalau di sini berarti semuanya orang Arab yang datang ke Nusantara itu nggak bawa istri. Jadi ibu-ibu kita atau nenek-nenek kita itu pribumi. Apa yang kemudian menjadi ciri khas hari ini kalau kita melihat kembali abad ke-7 kan, wow udah lama sekali ya. Apa yang kemudian jadi peninggalan, warisan, legacy dari etnis Arab ini hari ini yang sekarang kita nikmati atau kita rasakan bersama? Banyak ya. Jadi ada akulturasi budaya antara orang-orang Arab dengan pribumi, itu baik dari makanan, pakaian, seni, terutama yang paling membumi itu adalah agama. Islam itu kan sudah menjadi agama yang mayoriti di Nusantara ini, dan juga munculnya kesultanan-kesultanan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh orang-orang Arab, termasuk bagaimana istilah-istilah di dalam kekuasaan berpolitik hari ini, seperti majelis. Ya banyak suku kata kita yang asalnya dari bahasa Arab. Artinya itu sudah terjadi pengaruh besar di mana orang Arab dan Islamnya mempengaruhi penguasa-penguasa yang ada di Nusantara ini. Sehingga hari ini kita bisa kenal dengan istilah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Semua akar katanya dari bahasa Arab. Majelis Musyawarah Rakyat, Dewan Wakil Rakyat, Keadilan, itu kan dari bahasa Arab. Mahkamah atau koran, nah itu semua majalah. Jadi artinya dalam lingkup istilah-istilah kekuasaan, hampir sebagian besar diambil katanya dari bahasa Arab. Nah, kampung Arab sendiri, secara garis besar bisa nggak diceritakan Pak? Apakah ini seperti pecinan pusat bisnis misalnya pada masa tertentu atau di beberapa kota-kota ya? Kan tadi juga Pak Abdullah bilang sekarang mungkin kampung Arab juga bukan hanya ada di Jakarta, tapi di berbagai tempat. Kemudian apa yang kemudian menjadi fungsi dari kampung Arab, dan apa yang kemudian mendorong kita untuk ke sana? Ya, jadi kampung-kampung Arab yang memang sudah terbentuk sejak awal ya, artinya kita katakan berkelompok lah. Artinya berkelompok dalam arti karena kesamaan asal usul. Kita dari Hadramut sana ya, kita mencoba untuk mempertahankan tradisi yang memiliki nilai-nilai Islam yang universal. Artinya ketika kita mempertahankan tradisi-tradisi yang selaras dengan Islam, karena Islam itu kan bersifat universal, sehingga kita bisa
berbaur dengan masyarakat pribumi yang masyarakat pribumi sendiri itu adalah kan secara mayoritas mereka Muslim. Dan kesamaan inilah yang kemudian membentuk satu identitas bahwa orang Arab itu secara identiti itu tidak menunjukkan sebagai orang Arab, tetapi sebagai seorang Islam. Walaupun ada artinya dalam hal misalkan perkawinan, kita tetap menjaga tradisi-tradisi baik itu bahasa atau mungkin ada tradisi-tradisi yang sudah bercampur dengan budaya lokal. Kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan yang memang terkonsentrasi bahwa pendidikan itu banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh orang-orang keturunan Arab dengan tradisi-tradisi yang tetap kita pertahankan, entah itu dari hal misalkan bahasanya atau perkawinan antar sesama suku, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga terbuka, artinya terjadi percampuran perkawinan dari berbagai ragam suku yang ada di Indonesia ini. Orang Arab yang ada di Jawa Barat, misalkan di Bogor, mereka akan menikah dengan keturunan-keturunan Arab yang ada di Bogor, juga menikah dengan pribumi-pribumi yang ada di Bogor. Baik laki-lakinya ataupun perempuannya juga sama di Jawa, di daerah-daerah Sumatera, di Kalimantan itu sama. Artinya mempertahankan tradisi itu, nilai-nilai keislamannya lebih diutamakan. Karena memang identitas Arab itu sangat identik sekali dengan Islam. Islam adalah Arab, Arab adalah Islam. Kampung Arab sendiri bentuknya seperti apa, Pak? Perumahan kah, pertokoan kah, pusat-pusat dakwah atau dari segi biasanya ya sama seperti pecinan ya. Ada sebuah wilayah satu tempat gitu, rumah-rumahnya di semua hampir penghuninya semua orang-orang keturunan Arab. RT RW-nya mungkin kalau tempat saya di Bogor tuh juga dari keturunan Arab. Kemudian sekolahnya ada sekolah yang memang mayoritas murid-muridnya itu keturunan Arab. Juga toko-tokonya, tempat-tempat mereka berjualan. Cuma kan sekarang orang-orang Arab terutama yang lebih modernis ya, lebih moderat ya. Karena kan masyarakat Arab juga hari ini dan memang sudah sejak lama terjadi seperti dua kelompok ya. Ada yang disebut dengan kelompok Ba'alawi, ada yang disebut dengan kelompok non-Ba'alawi. Nah yang non-Ba'alawi ini yang hampir sebagian besar itu berada di Al-Irsyad, kita lebih mengedepankan kehidupan yang lebih rasionalitas, baik semua aspek ya, baik pendidikan, kebudayaan, pakai batik dan sebagainya itu sudah terbiasa dan kita masuk di dalam semua bidang. Artinya ada yang menjadi teknokrat, ada yang menjadi birokrat, ada yang menjadi akademisi dan tetap juga ada yang masih berdagang. Nah, kalau yang di kampung Arab nih yang umumnya yang lebih khas gitu ya, toko-tokonya misalkan toko parfum, toko oleh-oleh haji dan toko-toko khas kuliner Arab. Kalau yang ada di kampung Arab. Tetapi secara kalau untuk profesi kita udah macam-macam. Contoh katakan Mar'i Muhammad yang pernah mantan Menteri Keuangan, ada Fuad Hasan mantan Menteri Pendidikan, ada Pak Fuad Bawazir Menteri Keuangan, ada Pak Abdul Hamid At-Tamimi yang pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet di era Soeharto dan disebut sebagai Bapak Perundang-undangan Indonesia. Banyak sekali. Hari ini banyak. Ada Prof. Yasmin Sahab yang pernah jadi Rektor Universitas Indonesia. Itu artinya dalam ragam profesi kita sudah masuk di semua sektor. Ya. Itu kebayang ya kalau kita punya museum kayak kalau di Peranakan kan ada ya museum Peranakan ya. Harapannya begitu. Kita punya museum menampilkan semua bukti-bukti historis ya. Ya. Bukan hanya untuk generasi muda Arab saja, tapi juga untuk kita semua memahami peran dari masing-masing bagian ya suku dalam proses membangun Indonesia. Hari ini tentu saja komunitas Arab punya tantangan besar ya, bagaimana kemudian informasi, digitalisasi, termasuk juga pemahaman anak-anak muda kita generasi sekarang. Yang tadi Bapak ceritakan itu saya masih ingat Pak, meskipun nggak semua, bagaimana generasi muda keturunan Arab ini yang kemudian punya tantangan untuk memahami
roots mereka, akar mereka. Apa yang menurut Bapak hari ini harus didorong ya dalam konteks khususnya anak-anak muda Arab nih? Setahu saya, yang saya tahu mereka lebih membaur tanpa membahas sama sekali tentang kearapannya, tapi saya kepengen tahu dari sudut pandang Bapak. Ya, kita berharap mereka bisa tetap mempertahankan tradisi, karena memang tradisi Arab itu sangat kuat nilai-nilai keislamannya. Artinya pembauran itu bisa terjadi karena seperti yang saya katakan bahwa secara mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia ini memiliki kesamaan dalam hal fikroh keagamaan. Artinya nilai-nilai Islam, akhlak, adab itu yang harus menjadi perhatian utama, terutama dalam bersosialisasi ya, baik itu dalam bertutur kata, bersikap, kemudian harus maju dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dan generasi muda keturunan Arab itu paling tidak mereka juga harus bisa mempertahankan tradisi-tradisi Arab itu, entah baik bahasa, kemudian adat istiadat, yang memang adat istiadat itu nggak jauh dari nilai-nilai Islam. Iya, atau bisa jadi sebenarnya selama ini telah dihidupkan dan kita bisa lihat itu di masjid-masjid sebenarnya. Iya, di masjid-masjid. Ya kan Pak, bisa jadi karena mereka kan kemudian aktif jadi remaja masjid lah, pengurus masjid lah. Ya, dai atau penceramah. Dan itu sebenarnya kita sudah bisa bilang ya secara nggak langsung ya, mereka telah meneruskan nilai-nilai itu dalam. Betul. Termasuk salat 5 waktu di masjid. Nah, itu yang harus menjadi harapan kita ya. Pemuda-pemuda itu, dan memang sekarang ini alhamdulillah fenomena beragamanya cukup bagus. Dan masjid sekarang ini ramai dengan anak-anak muda, berbeda dengan masa lalu. Masa lalu itu kan masjid yang jamaahnya kebanyakan orang-orang tua. Hari ini tidak. Saya melihat hari ini anak-anak muda itu banyak sekali yang melaksanakan sholat 5 waktunya itu di masjid. Yang paling harus penguatan itu ya di akhlak ya. Atau tata krama, atau adab, atau ya perilaku yang betul-betul berlandaskan akhlakul karimah, akhlak Islam yang tinggi. Kuliner, outfit juga apa saja Pak? Iya, kalau kuliner sampai hari ini masih ya. Di rumah-rumah kita juga masih mengolah olahan masakan Arab, walaupun ada akulturasi. Nasi kebuli. Jadi nasi kebuli di Nusantara lebih enak daripada nasi kebuli yang ada di sana. Kue-kuenya atau masakan-masakan olahan-olahan lainnya itu lebih lezat masakan yang ada di sini dibanding dengan aslinya. Misalkan pemanisnya di sini sudah pakai gula merah. Ya kan, kue-kuenya itu kan lebih lezat daripada harus pakai kurma di sana atau pakai madu yang rasanya lebih strong mungkin ya, atau lebih keras gitu ya. Kalau kue itu lebih keras, tapi kalau di sini lebih lembut, lebih enak, selembut orang Indonesia. Jadi enak gitu. Nasi kebuli pun ada unsur tomatnya, di sini tuh ada cabenya, ada tomatnya, itu lebih enak, lebih lezat, dan orang Indonesia pun bisa menikmati. Nah, itu masakan sampai hari ini, bahkan tante saya sendiri sempat nyusun buku resep masakan Arab rumahan, yang di situ dimasukkan bahan-bahan yang Indonesia gitu. Dan tetap dipertahankan oleh kita. Sekarang kan banyak kuliner-kuliner Arab yang membuka resto-resto dengan nuansa khas Timur Tengah. Di Bogor ada pionirnya membuat masakan olahan-olahan Timur Tengah. Hari ini sampai hari ini masih tetap dipertahankan. Ya, Pak Abdullah dari Bogor, jadi makanya mangga kumaha damang. Di Pemalang itu ada makanan khas Arab yang jadi makanan khas Pemalang, kue kamir. Oh, ya kan? Nah, itu jadi khas Pemalang. Kamir Pemalang. Padahal itu kamir itu dari Arab. Ya kan? Di Roti Maryam banyak. Di Bogor ada penjual Roti Maryam. Saya kalau naik kereta tuh pasti ketemu Roti Maryam. Iya, hampir semua stasiun ada Roti Maryam kan. Nah, sekarang sudah memasyarakat.
Itu Ya. banyak sekali. Pak, terakhir saya penasaran apa pandangan dari orang-orang Arab baru yang datang ke sini ya, katakan dari Yaman gitu, ketemu sama orang-orang Arab lokal ya kita sebutnya begitu kali ya. Apa respon mereka, Pak? Pernah Mereka ketemu melihat, nggak, Pak? pernah ketemu. Mereka melihat kok sama saya ya wajahnya ya, mancungnya sama, Tapi nggak bisa ngomong Arab. wajahnya sama, tapi nggak bisa ngomong Arab. Kebanyakan nih keturunan Arab nggak ada yang bisa ngomong Arab ya, Pak? Kebanyakan Bapak. karena mereka sangat Lokal sangat lokal gitu. Mereka ada di Bogor ya ngomong Sunda. Mereka ada di Jawa Tengah ya ngomong Jawa, di Pemalang ngomong Pemalang, di Tegal ngomong Tegal. Walaupun kosakata Arabnya tetap ada yang dipertahankan. Saya misalkan sehari-hari campur kode aja, ada bahasa Arabnya, paling banyak sih 80-90% bahasa lokal ya, bahasa Sunda. Tapi bahasa Arabnya ada yang tetap hidup sampai hari ini. Tapi jadi geli dengernya gitu kan ya. Jadi ada Arab Sunda gitu. Dialeknya dialek Sunda, tapi ada kata Arabnya sedikit-sedikit lah, tetap dipakai lah, seperti makan, seperti jalan, atau seperti menunjukkan suasana yang nggak enak, misalkan hawanya nih lagi nggak enak nih, ta'ab, nah itu masih digunakan. Kul, makan, tafadhol, fadhol, silahkan. Nah itu kosakata itu yang masih lazim dipakai. Tapi sudah bercampur dengan kosakata lokal. Tapi sekarang ini kan bahasa Indonesia lebih membumi lagi. Anak-anak muda hari ini kan malah yang mengkhawatirkan orang-orang yang ada di anak-anak muda sekarang di Bogor ini nggak lagi menggunakan bahasa, walaupun orang Sundanya nggak lagi menggunakan bahasa Sunda, lebih menggunakan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Itu kan bahasa persatuan. Ya artinya malah kan kita juga harus menghidupkan kembali bahasa-bahasa Sundanya, kemudian bahasa Arab pun kita lebih mendorong ya supaya mampu menguasai bahasa Arab. Apalagi kan bahasa Arab sudah termasuk bahasa internasional dan bahasa kajian-kajian Islam. Kitab Al-Quran itu kan dari bahasa justru Arab. Mungkin yang mendorong untuk bisa berbahasa Arab karena konteks internasional dan kajiannya. Kalau dari perilaku sukunya karena mungkin ibunya orang lokal ya, orang pribumi ya. Jadi kadang-kadang mungkin bahasa ibu gitu. Kalau bahasa ibu lebih kuat. Peranakan kan kadang-kadang masih ada tuh yang masih bisa bahasa Mandarin ya misalnya gitu ya. Hakka gitu misalnya. Iya. Pak Abdullah, terima kasih banyak. Ini saya Sama-sama. belajar banyak tentang etnis Arab hari ini. Saya dari dulu pengen tahu dari mana ya literasinya, dan hari ini langsung ketemu langsung dengan Pak Abdullah. Nanti kita ngobrol lagi tentang makanan, kuliner, budaya. Masih banyak yang harus kita bahas. Yap, insya Allah. Baik, demikian hari ini kita belajar sedikit saja ya tentang etnis Arab di Indonesia, peran mereka, dan bagaimana mereka menjadi bagian penting dalam proses pembangunan negeri ini juga, khususnya pada masa perang kemerdekaan, dan bagaimana kemudian menjadi bagian dalam kebudayaan kita. Semoga ini bisa menyadarkan kita tentang besarnya negeri ini, betapa kayanya kita dengan berbagai kelebihan ini, dan semoga membuat kita semakin cinta akan Indonesia. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan juga silakan unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.